Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan ba'du. Halo anak-anakku, kita bertemu lagi di jarak jauh ya. Pelajaran seni budaya, yaitu masuk ke bab seni patung. Masih bab 1 ya. Yuk kita cepat-cepat masuk ke seni musik, karena tidak akan terasa kalian belajar ketika kalian sudah kelas 9 ya. Jadi ibu sangat mengejar sekali materi kali ini. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan juga teknik ya. Jadi kalian simak baik-baik. Jangan lupa silahkan tulis nama dan juga kelas kalian sebagai absensi di kolom komentar ya. Kolom komentarnya tulis nama dan juga kelas. Jadi ibu tahu siapa saja yang telah menonton video ibu. Ibu bukan mau cari subscriber ya, tidak ya. Ya mudah-mudahan silahkan kalian mau subscriber boleh ya, mau like boleh ya. Tapi kalian silahkan tulis supaya ibu bisa mengabsen kalian lewat kolom komentar. Oke, lanjut. Masuk ke pengertian seni patung. Kalau dilihat dari buku LKS kalian masih bab 1, silahkan kalian buka sendiri buku LKS-nya ya. Setelah seni lukis kemarin ya, pengertian seni patung. Dari pengertiannya, patung juga disebut sebagai plastic art atau seni plastik ya. Kenapa demikian? Karena biasanya seni patung itu bisa dibentuk ya sesuai dengan keinginan kita. Namun seni patung punya tekniknya ya, punya teknik masing-masing, sehingga dari berbagai bahan pun bisa dibuat ya. Kemudian di sini patung juga diartikan sebagai seni bentuk, betul. Salah satu jenis seni 3 dimensi ya. Kalau seni patung tuh, kalau kemarin seni lukis masih 2 dimensi karena dia belum menyerupai bentuk aslinya. Dia hanya berupa gambar saja. Namun seni patung ini sudah masuk ke seni 3 dimensi ya. Seni patung memiliki pengertian yang sangat luas, karena tidak hanya bentuk manusia atau binatang, tetapi bentuk apapun yang dapat disebut seni patung ya. Jadi mau dibentuk sebagaimanapun itu merupakan salah satu seni patung. Menurut Mika Susanto, ibu ambil salah satu pendapat para ahli ya. Seni patung adalah tipe karya 3 dimensi, betul ya, yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong atau menata, atau aditif, membuat model lebih dulu seperti mengecor dan juga mencetak. Nah, ini masuk, sudah ada salah satu teknik-teknik yang digunakan dalam seni patung. Untuk fungsi sendiri, fungsi seni patung yang pertama sebagai personal ya. Sebagai personal yaitu tadi sebagaimana apa yang kita miliki, bakat apa yang kita miliki itu kita tuangkan ya, membuat beberapa patung atau beberapa gambar. Nah, itu sebagai personal. Kemudian sebagai fungsi sosial ya, dan juga bernilai estetik, betul. Estetik itu maksudnya adalah tentang keindahan. Lanjut ke bentuk dan jenis patung ya. Bentuk dan jenis patung yaitu ada beberapa bentuk dan juga jenis patung. Yang pertama corak imitatif, langsung saja oleh ibu diberikan contohnya karena dikhawatirkan di buku tidak ada ya, tapi kalau ada ya bagus ya. Corak imitatif contohnya seperti ini. Kemudian deformatif ya, deformatif. Lanjut ke corak non figuratif atau abstrak ya. Nah, ini abstrak ya, padahal ini tuh patungnya seperti orang menari, ini piala begitu, tapi ya itu tadi, kalau abstrak kan salah satunya tidak jelas ya, non figuratif. Nah, lanjut ke bahan dan juga alat dalam berkarya seni patung. Ibu kebawahkan dulu videonya. Bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 3, yakni sebagai berikut. Yang pertama bahan yang lunak, kemudian bahan sedang, dan juga bahan keras ya. Bahan lunak diantaranya terdiri dari lilin, tanah liat, dan juga sabun. Ingat ya, kalau kalian nanti diberikan tugas oleh ibu, silahkan kalian buat salah satu patung dari bahan lunak atau sedang atau keras. Ini salah satu contohnya nih. Bahan lunak bahannya yaitu lilin, tanah liat, dan juga sabun. Sabun juga meskipun batang tapi ia masuk ke dalam kategori bahan lunak. Sedangkan untuk bahan sedangnya ada kayu waru, kayu randu, kayu sengan, kayu mahoni, bahkan ada yang disebut dengan sendal ya.
Kalau sekarang tuh sendal jepit swallow tuh biasanya sudah diukir-ukir ya. Nah, itu salah satu daripada seni patung juga. Kemudian bahan kerasnya ada batu-batuan, ada semen pasir, ada gips, ada kuningan, ada perunggu, ada emas, dan lain sebagainya. Oke. Itu bahannya, ingat saja bahannya yaitu ada 3 ya, bahan lunak, bahan sedang, bahan keras. Oke, lanjut ke alat ya. Alatnya yang pertama, untuk membuat seni patung itu harus dibutuhkan butsir, alat bantu untuk membuat patung ya, terbuat dari kayu dan juga kawat ya. Ini butsir. Nah, biasanya kan kalau orang membuat patung itu kan diputar-putar ya. Kalau mau dikurangin, nah ini menggunakan butsir, diseret begitu ya, mengukir, mengurangi atau menambah begitu. Nah, itu bisa. Meja putar pastinya ya. Kalau misalkan membuat patung kan kalian suka ngeliat tuh, suka diputar-putar begini. Nah, itu memang ada mejanya berputar begitu. Jadi tangan kita tinggal memutar-mutar saja ya. Sebetulnya kalau misalnya kita bertemu itu biasanya ibu membawa kalian ke daerah Gempol tuh, masih ada seniman-seniman pembuat gerabah ya, membuat gerabah atau membuat pas bunga begitu. Nah, di sana tuh biasanya terbuat dari tanah liat dan memang membuatnya masih alami sekali. Dia menggunakan meja putar seperti ini dan menggunakan tangan begitu ya, coet dari tanah liat begitu. Itu masih menggunakan teknik yang alami sekali begitu. Kemudian lanjut ke pahat ya, pastinya membutuhkan pahat, apalagi kalau kita membuat sebuah patung yang bahannya itu terbuat dari kayu ya. Pahat untuk mengurangi bahan-bahan agar mendekati bentuk yang diinginkan. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh pahatnya. Pahatnya jadi tidak hanya satu pahat saja, tapi berbagai jenis bentuk mata pahat ya. Pahatnya juga ada yang terbesar, kemudian kecil ukurannya, dan banyak sekali ya ragamnya. Kemudian palu kayu. Palu digunakan sebagai alat bantu untuk menggunakan alat pahat, betul. Kemudian cetakan yang menggunakan cetakan tuh biasanya yang terbuat dari gipsum ya. Nah, kalau yang terbuat dari gipsum atau semen itu biasanya menggunakan cetakan. Cetakannya itu yang pernah ibu lihat itu biasanya terbuat dari karet, sehingga ketika dia mengeras itu bisa langsung dicopot gitu ya. Nah, untuk mengencangkan ikatan kawat atau memotong ikatan kawat ya begitu. Kemudian sendok adonan untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Oke, paham ya? Silakan kalian catat di buku kalian masing-masing. Tidak apa-apa. Misalkan di buku LKS kalian ada, tolong beri tanda saja di sana ya, menggunakan stabilo atau pulpen boleh. Oke, lanjut ke teknik ya. Kita langsung saja teknik berkarya seni patung ya. Teknik di sini ibu ambil ada 3 teknik. Yang pertama teknik carving atau memahat, teknik modeling atau memijat, teknik casting atau mencetak, teknik assembling, teknik constructing, teknik plastering. Di sini ada contohnya nih. Pertama teknik carving atau memahat. Nah, ini contohnya nomor 1 yang ini. Ya, yang ini. Nih yang ibu tanah panah ini ya, yang ini. Ini teknik carving. Kemudian atau memahat, teknik modeling. Model di sini ya. Biasanya teknik modeling tuh ditambah. Kemudian nih teknik mencetak ya, atau casting. Ini teknik mencetak. Nah, ini terbuat dari aluminium ya biasanya, atau kuningan. Nah, mencetak ini teknik mencetak. Nah, ini teknik assembling. Assembling itu memanfaatkan barang bekas ya, misalkan dari botol bekas juga bisa dibuat patung. Ini kan kalian sering melihat tuh di bacaan I Love Karawang di dekat SMA 5 ya. Di sana kan ada patung seperti robot. Nah, itu terbuat dari bahan-bahan bekas dari Onerdil ya. Nah, itu salah satu contoh daripada patung yang menggunakan teknik assembling namanya ya, atau teknik barang-barang bekas, memanfaatkan barang-barang bekas. Kemudian lanjut ke teknik constructing ya, konstruksi ini. Teknik konstruksi itu biasanya lebih ke bangunan ya. Rumah pun
sebetulnya merupakan teknik constructing begitu ya. Dan terakhir teknik plastering. Teknik plastering itu hampir sama sih sebetulnya dengan teknik constructing. Oke, itu contoh-contoh yang dapat Ibu sajikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa melihat kembali, menggali kembali ilmunya, misalkan melalui YouTube ataupun melalui Google dan lain-lain ya. Buku-buku kalian baca boleh ya. Oke, itu saja untuk tugasnya. Nanti terakhir kalian seni patung Ibu bagi sebetulnya di beda-beda kelas. Jadi nanti satu kelas membuat apa, kelas ini membuat apa. Oke, untuk tugasnya silahkan kalian lihat di grup WhatsApp ya. Nanti Ibu bagikan di grup WhatsAppnya masing-masing, di kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugasnya secara baik-baik. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan, boleh kalian di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp juga. Oke ya. Mohon maaf apabila terdapat suatu kesalahan atau keceletotan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.